sedang tawajuh, coba diangkat oleh Buya Ma'mun. Maka diangkat dengan mengamalkan ilmu apapun, Pangersabah tidak bisa terangkat tubuhnya. Bahkan kata Buya Ma'mun, ya, tubuhnya Cep Haji Sohib lebih berat daripada langit dan bumi. Itu dari sisi amalan. Jadi amalannya mesti kendaraan yang cepat. Setelah cepat juga kemudian punya lisensi. Kemudian juga terasanya nyaman. Juga punya kualitas yang tidak diragukan bobotnya. Ya. Sedangkan la ilaha itu tidak diragukan lagi. Karena Nabi Musa pernah meminta kepada Allah, ya Allah, ajarkan aku cara berzikir kepadamu ya Allah. Maka Allah mengatakan, ucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, semua hamba mengucapkan kalimat ini. Aku ingin kalimat yang khusus ya Allah. Ucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, aku minta yang khusus. Maka Allah mengatakan, hai Musa, kalau kalimat la ilaha illallah ditimbang dalam satu timbangan, sedangkan 7 lapis langit dan bumi pada timbangan yang lainnya, maka lebih berat la ilaha illallah. Itulah bobotnya kualitas la ilaha illallah yang diambil dari kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah. Dan ini terbukti pula pada kisah ketika menjelang pengangkatan Pangersabah menjadi mursyid. Ketika itu ada di antara murid Pangersabah sepuh namanya adalah Buya Ma'mun dari Sukabumi. Buya Ma'mun ini terkenal alimnya karena belajar di Mekahnya itu sangat panjang. Ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun. Jadi mukimnya lama di Mekah. Kalau Pangersabah itu di Mekah itu mukim hanya 7 bulan. Jadi ketika Abah usia 23 tahun, Abah berangkat haji. Lalu di sana Abah melaksanakan haji dan mukim selama 7 bulan, memperdalam kitab Surul Asror kepada Syekh Romli di Jabal Kubes. Nah, Syekh Romli ini adalah muridnya Abah sepuh, hanya menjadi ulama yang mukim di sana. Jadi Abah memperdalam kitab Surul Asrornya di Jabal Kubes di Mekah, hanya selama 7 bulan. Maka ada yang menduga-duga, lamaan Buya Ma'mun nih, kayaknya lebih alim Buya Ma'mun. Maka jangan-jangan penerus Abah sepuh adalah Buya Ma'mun. Maka muncullah rumor ketika itu, dianggap penerus pengurus Abah sepuh adalah Buya Ma'mun. Nah, Abah sepuh dengar nih rumor ini. Nah, maka kemudian pengurus Abah sepuh memanggil seluruh wakil talkin seniornya, termasuk Aki Paki, ya, termasuk Abadullah, Abah Ndi Cisayong dan seluruhnya. Termasuk ya saya dengar juga Kiai Sayyidina adalah merupakan wakil talkinnya Abah sepuh. Semua dipanggil, termasuk pengurus Abah, termasuk Buya Ma'mun. Nah, selain Buya Ma'mun semuanya disuruh duduk dengan sikap tawajuh, suruh tawajuh semuanya. Lalu Pangersabah sepuh berkata kepada Buya Ma'mun, silakan kamu angkat, maka yang terangkat berarti bukan mursyid begitu. Silakan kamu angkat, yang terangkat berarti bukan mursyid penerus. Maka semuanya oleh Buya Ma'mun dicoba diangkat. Pangersa Akeh diangkat, terangkat, ya. Aki Pakih terangkat. Abadullah terangkat, semua terangkat. Ya, dari itu rata-rata usia sudah 60 tahun, 70 tahun. Nah, ada ketiga itu Pangersabah usianya masih di bawah 40. Karena Abah itu menjadi mursyid usia 41 tahun pada saat wafatnya Abah sepuh tahun 56. Berarti kalau pengujiannya di bawah itu bisa saja usianya di belum 40 tahun. Pangersabah sedang tawajuh, coba diangkat oleh Buya Ma'mun. Maka diangkat dengan mengamalkan ilmu apapun, Pangersabah tidak bisa terangkat tubuhnya. Bahkan kata Buya Ma'mun, ya, tubuhnya Cep Haji Sohib lebih berat daripada langit dan bumi. Itu kata Buya Ma'mun. Kenapa? Karena Pangersabah sudah meraga sukma dengan la ilaha illallah. Itu tadi yang dikatakan kepada Nabi Musa, ditimbang la ilaha dalam satu timbangan, 7 lapis bumi ditimbangkan satu yang lebih berat la ilaha illallah. Dan Pangersabah itu sudah seperti itu bobotnya. Jadi itulah bobot amalan kita. Nah, kemudian dari sisi pemandu, ya, pemandunya tentu adalah orang yang punya kapasitas. Kapasitasnya apa? Pertama, dia siap sedia untuk kapanpun, dimanapun, dalam waktu apapun, ya, siap untuk mengajak, membawa orang yang dipandunya. Maka inilah yang kenapa dalam kitab Jamil Usul fil Aulia, di antara kriteria batin seorang wali mursyid kamil mukamil
dikatakan adalah qalbuhu yatufullaha daiman. Kolbunya selalu tawaf kepada Allah selama-lamanya. Jadi gambaran ya keistiqomahan, ketetapan kolbunya berzikir kepada Allah bukan dengan kalimat zikir, tapi dengan kalimat tawaf. Karena kalau disebut dengan zikir ya, apalagi zikirnya kelas kita. Kalau zikirnya kelas kita kan baru seketuk-seketuk. Kalaupun berzikir hobi baru seketuk-seketuk. Tek 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 tek, begitu zikir HP-nya kita. Masih merupakan sebuah titik. Nah, di antara titik-titik itu kan masih ada jeda kosongnya. Itu kan zikirnya kelas kita. Ya, masih ketukan-ketukan. Tapi kalau titik-titik yang sudah sedemikian rapatnya, maka dia akan membentuk apa? Garis. Nah, zikirnya para wali bukan lagi ketukan titik-titik, tapi sudah menjadi sebuah garis. Saking rapatnya ketukannya. Karena zikirnya bukan hanya 1 detik per 1 detik satu. Ada wali-wali yang bisa dalam 1 per milidetik dia berzikir. Maka dalam 1 detik dia bisa berzikir 1000 kali. Karena milidetik itu 1 per 1000 detik. Ada wali-wali yang kelasnya lebih tinggi, dia bisa berzikir per setiap 1 mikrodetik. 1 per 1.000.000 detik. Berarti dalam 1 detik zikirnya berapa? 1 juta. Ada wali yang lebih tinggi lagi derajatnya. Dia bisa berzikir per 1 nanodetik. 1 per semiliar detik. Maka dalam 1 detik berapa zikirnya? 1 miliar. Maka dalam kewalian ada derajat. Kalau diukur sholatnya bisa saja sama rokaatnya. Diukur puasanya bisa sama puasanya. Yang membedakan kondisi batin yang beda. Ada yang kondisi batinnya zikirnya per 1 milidetik, 1 mikrodetik, 1 nanodetik. Begitu rapatnya menjadi sebuah garis, bukan titik-titik lagi. Tapi kalau garis itu kan ada awalnya, ada akhirnya. Bagaimana agar garis tidak ada awal dan tidak ada akhirnya? Dibuat lingkaran. Kalau lingkaran kita tahu nggak mana awalnya mana akhirnya? Nggak tahu. Makanya tadi dikatakan ya bahwa gambaran batin seorang wali mursyid itu seperti tawaf. Tawaf kan bentuknya lingkaran. Artinya apa? Pangersa Abah itu zikirnya nggak ada putusnya lagi. Walaupun per 1 detik, walaupun per 1 per 1000 detik, walaupun 1 per mikrodetik, walaupun 1 per nanodetik, nggak ada putusnya lagi. Zikirnya sudah continue. Maka kapanpun kita robito kepada beliau, kita nyantel kepada beliau, siap terbawa oleh beliau. Karena mursyid yang sedang goflah ketika murid robito akan hanguslah derajatnya, jatuhlah dia. Maka seorang mursyid, apalagi punya murid jutaan, yang jutaan semuanya nyantel, harus kuat. Bagaimana cara kuatnya? Zikirnya nggak boleh putus. Maka pangersaba zikirnya nggak ada putusnya. Beda sama kita, ya mau zikir goflah lagi, mau ingat lupa lagi, mau nyambung putus lagi. Karena itu derajatnya kita, ya lupa ingat putus nyambung. Bagus nggak bu? Bagus, masih ada ingatnya, masih ada nyambungnya. Coba kalau nggak belajar zikir, lupa, putus. Sekarang belajar zikir lumayan, lupa, ingat, putus, nyambung, lupa, ingat, putus, nyambung. Kayak morse dong. Nah, mudah-mudahan, tapi mendingan daripada cuma lupa, putus. Mudah-mudahan bisa seperti pangersa Abah. Ingat, nyambung. Nggak ada lupanya, nggak ada putusnya. Makanya istirahatnya beliau, walaupun beliau kata istirahat, kita kelihatan sholat tahajud, mana yang lebih tinggi? Beliau pangersa Abah. Istirahatnya sambil musyahadah. Kita mah sholatnya sambil goflah. Kelihatannya badannya sholat, pikirannya gentayangan gak karuan. Beliau kelihatannya istirahat di atas kursi roda, kelihatannya tidur, tapi musyahadah, gak pernah putus kepada Allah. Qalbuhu yatufullaha daiman. Pemandu yang selalu siap mengantarkan muridnya kapanpun dan dimanapun. Gak ada batas waktu, gak ada batas ruang. Kemudian sang pemandu juga harus punya jangkauan, perjalanannya mampu menjangkau ya alam yang terjauh, itu alam lahut. Nah, pangersa Abah sesuai dengan kaidah dalam kitab Jami'ul Ushul fil Auliya, bahwa seorang wali mursyid kamil mukamil dikatakan lahus sirun yasri fil alami kama yasri ruhu fil jasad au kama yasril ma'u fi syajar. Bahwa seorang mursyid kamil mukamil itu punya sir, bisa menerobos seluruh alam.
Yang dikatakan alam bukan cuma alam dunia ini saja, tapi alam mulki, malakut, jabarut, lahut. Jadi menembus 4 lapis alam tersebut. Sedangkan alam mulki ini adalah seluruh apapun yang ada di dalam bentangan langit pertama, itu namanya alam mulki. Alam malakut adalah dari langit pertama sampai langit ke-7. Alam jabarut dari langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Ya, setelah Sidratul Muntaha Hajis Bainal Haramain, arsnya Allah mustawa, itu alam lahut. Nah, pangersa Abah itu sirnya begitu, menerobos. Ketika Abah hidup di dunia bersama dengan kita secara lahiriah di Pondok Pesantren Suryalaya, maka memancarkan ismu zatnya ke seluruh alam, menembus mulki, malakut, jabarut, bahkan sampai ke lahut. Makanya kalau dalam Manqobah dikatakan, Tuhan saya berkata bahwa manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya, jin ada gurunya, dan aku guru semuanya. Kata Tuhan saya Abdul Qadir Al-Jilani. Itu berlaku buat Tuhan saya Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, berlaku buat pangersa Abah. Maka pangersa Abah pun ruhnya begitu. Ruhnya terus sampai ke 4 lapis alam. Maka dikatakan pun tadi malaikat berguru. Arti malaikat berguru itu bukan berarti malaikat itu belajar seperti kita belajar, tapi makna bergurunya malaikat adalah bertabaruk ismu zat. Jadi ketika pangersa Abah memancarkan ismu zatnya ketika beliau di alam dunia, di alam mulki, di Pondok Pesantren Suryalaya, terus sampai mulki, malakut, jabarut, lahut, maka para malaikat pemangku ars di alam lahut pun bertabaruk ismu zat dengan beliau. Jadi malaikat pemangku ars itu bertabaruk kepada para wali mursyid kamil mukamil yang sedang memancarkan ismu zat. Itu saat beliau hidup secara lahiriah bersama dengan kita. Sekarang beliau sudah wafat di sisi Allah, fi maqadis sidqin inda maliki muqtadir. Kalau dulu bisa mulki, malakut, jabarut, lahut, masa sekarang nggak bisa lahut, jabarut, malakut, mulki? Bisa nggak begitu? Bisa, cuma proses kebalikannya. Ya, maka jangan terbawa dengan propaganda, apa sudah wafat ya, kita tidak akan bisa terbimbing lagi, tidak akan mungkin. Jangan terbawa propaganda seperti itu, nggak paham kedudukan wali mursyid. Kelas pangersa Abah itu bisa membimbing muridnya. Ketika beliau di dunia saja di alam mulki bisa menjangkau ke alam lahut, sekarang beliau di alam lahut. Apa bedanya? Beliau bisa menjangkau ke alam mulki. Jangan terpengaruh juga dengan kata-kata, kita kan hanya orang bodoh, ya orang kotor. Mana bisa kita menjangkau pangersa Abah? Kita tidak diperintahkan untuk menjangkau pangersa Abah. Cukup membuka kolbu kita dengan tetap yakin bahwa kewalian beliau, kemursidan beliau masih efektif membimbing kita. Maka kita akan bisa merasakan pancaran ismu zatnya beliau. Tapi buat yang sudah galau, kita butuh mursyid penerus nih, pembimbing. Maka gak akan bisa lagi robitoh kepada pangersa Abah, karena kolbunya sudah ditutup dengan persangkanya sendiri. Bahwa Abah sudah tidak bisa lagi membimbing dirinya, bahwa dia membutuhkan syekh yang hidup. Maka dia kemudian mencari guru-guru yang lain. Maka kalau tidak bisa robitoh lagi wajar, karena kolbunya sudah tertutup oleh persepsinya sendiri. Jadi ini ya pelajaran kita pada kesempatan kali ini, insyaallah, bahwa dalam perjalanan Mi'raj itu Rasulullah menggunakan kendaraan. Alhamdulillah kita pun sudah ada kendaraannya. Kalau Rasulullah menggunakan buraq karena perjalanan eksternal, maka kendaraan kita adalah zikir. Tapi zikir yang harus diambil dari kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah. Kalau Rasulullah dipandu oleh Ruhul Amin Malak Jibril, maka kita juga harus punya Ruhul Amin, ruh yang dipercaya oleh Allah. Tapi karena kita bukan Nabi dan bukan Rasul, pasti Ruhul Aminnya kita bukan malaikat, tapi sesama manusia, tapi punya kualitas yang ketika beliau masih hidup, jasaduhu fil ard, ruhu tahtal ars. Jadi walaupun jasadnya di muka bumi, ruhnya sudah ada di arsnya Allah. Dan kita tidak begitu, hadratus pangersa Abah punya kualitas sebagai wali mursyid kamil mukamil. Baik ketika beliau masih hidup secara lahiriah maupun beliau sudah wafat. Jadi jangan ragu lagi Bapak Ibu ya. Kau dengar propaganda di mana-mana yang untuk menggoda dari kanan kiri kita, terus aja. Ya, ibarat kata naik ke puncak gunung, jangan nengok kiri kanan, jangan lihat pohon cemara, naik saja terus kita ya. Niatnya karena Allah. Ini saja kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, datangnya dari diri saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Tapi kalau ada kata-kata yang benar dan bermanfaat, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat terus meningkatkan kualitas ilmu kita, kualitas amal kita,
kualitas akhlak kita dan kualitas sir kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah dan karomah pengersa Abah Sayyidi Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.